Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang bisa membantu kakak untuk memimpin doa? Baik, silakan kepada adik. Alhamdulillah, dengan berdoa tadi semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Nah, di sini apakah adik-adik sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok atau sudah tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Oke, adik-adik belum tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok dan belum mengenal apa itu bimbingan kelompok. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu kegiatan dari bimbingan kelompok. Adapun pengertian dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dari 2 sampai 15 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maksudnya dinamika kelompok di sini, adik-adik di sini mengeluarkan pendapat, saran dalam membahas suatu topik atau materi yang kita bahas nantinya, yaitu topiknya yaitu yang kekinian atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat sekarang ini. Adapun tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok di sini yaitu agar adik-adik dapat memahami topik atau materi yang akan kita bahas nantinya. Nah, adapun cara dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini adik-adik, yaitu kita membentuk setengah lingkaran, kakak sebagai pemimpin kelompoknya dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Nah, adapun aturan dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok, tentunya yang pertama yaitu adik-adik tidak terpaksa atau sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di sini. Nah, dengan kesukarelaan adik-adik, tentunya adik-adik terbuka dalam mengeluarkan pendapatnya, sarannya dalam membahas suatu topik nantinya. Dan adik-adik mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir. Dan jika dalam mengeluarkan pendapat, tentunya adik-adik harus menghormati atau menghargai pendapat teman yang lainnya. Nah, tentunya jika dalam membahas suatu topik ataupun materi, jika ada suatu pembahasan yang kesannya sensitif, maka adik-adik harus dapat merahasiakannya. Tidak boleh dibicarakan di luar kegiatan kita pada hari ini, karena itu bersifat sensitif. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham apa itu kegiatan dari bimbingan kelompok? Oke, adik-adik sudah paham. Nah, agar sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Jika kata pepatah Minang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar kita lebih mengenal dan lebih sayang satu sama lain, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari kakak, kita menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan semester. Yang pertama dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Umi Mayasari, biasa dipanggil Umi, kakak semester 5. Dan dilanjutkan sebelah kanan kakak. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke, kita sudah menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan semester. Nah, agar lebih akrabnya lagi kita satu sama lain, kita kakak ada namanya suatu rangkaian nama agar kita lebih akrab lagi atau lebih kenal lagi. Yaitu caranya kakak menyebutkan nama dan nanti kakak menyebutkan buah kesukaan dan dilanjutkan sebelah kanan kakak. Adik menyebutkan nama, selanjutnya adik menyebutkan buah kesukaan, dan selanjutnya adik mengulangi nama kakak, nama buah kesukaan kakak, dan dilanjutkan nama adik, buah kesukaan adik, dan dilanjutkan seterusnya.
Yang pertama dimulai dari kakak. Saya Umi, buah kesukaan apel. Lanjut. Oke, dapat kakak simpulkan bahwa rangkaian nama ini yaitu yang pertama kakak Umi, buah kesukaan apel. Dia buah kesukaan stroberi. Riri buah kesukaan apel. Yuni buah kesukaan mangga. Dan Selvi buah kesukaan anggur. Nah, oke, sebelumnya kakak sudah menjelaskan apa itu kegiatan dari bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan menjelaskannya lagi. Bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang 2-15 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas suatu topik atau materi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan atau sedang kekinian dibicarakan. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini? Oke, adik-adik sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Nah, jika adik-adik ada yang mau pergi ke kamar mandi atau ada hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi adik-adik, mohon diletakkan dulu ke suatu tempat agar konsentrasi adik-adik tidak terganggu dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini. Oke, nah dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok ada 2 materi ataupun ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang dimana topik tugas ini topik yang berasal dari kakak. Kakak memberikan suatu topik kepada adik-adik sekalian dan kita membahasnya secara bersamaan. Sedangkan topik bebas yaitu topik yang berasal dari adik-adik sekalian dan kita membahasnya secara bersamaan. Nantinya dipilih salah satu topik yang adik-adik usulkan dan kita membahasnya secara bersamaan nantinya. Nah, dalam kegiatan kita pada hari ini, kakak akan memberikan topik tugas yaitu topik yang berasal dari kakak. Nah, adapun topik yang berasal dari kakak yaitu topiknya pembelajaran daring. Nah, pentingnya kita mempelajari topik pembelajaran daring di sini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari pembelajaran daring dan dampak dari pembelajaran daring. Dampak di sini adanya dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari pembelajaran daring. Nah, di sini siapa adik-adik yang mau siapa yang tahu apa itu pembelajaran daring? Siapa yang berpendapat silakan acungkan tangannya. Baik, silakan kepada Riri. Oke, terima kasih Riri. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat apa itu pembelajaran daring? Silakan kepada Sophie. Oke, terima kasih Sophie. Nah, di sini siapa lagi yang mau berpendapat apa sih itu pembelajaran daring? Oke, jika tidak ada lagi, yang kedua kita membahas tentang dampak dari pembelajaran daring. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini apakah teman-teman atau adik-adik sekalian tahu dampak positif dari pembelajaran daring? Siapa yang mau berpendapat silakan acungkan tangannya. Silakan kepada Yuni. Baik, terima kasih Yuni. Selanjutnya, siapa yang mau berpendapat apa dampak positif dari pembelajaran daring? Oke, terima kasih dia. Selanjutnya yaitu adanya dampak negatif. Nah, di sini siapa yang mau berpendapat apa sih dampak negatif dari pembelajaran daring? Baik, silakan kepada dia. Oke, terima kasih dia. Nah, di sini siapa lagi yang mau berpendapat dampak negatif dari pembelajaran daring?
Oke, silakan kepada Riri. Baik, terima kasih Riri. Nah, di sini siapa lagi yang mau berpendapat apa itu dampak negatif dari pembelajaran daring? Nah, jika tidak ada lagi, kelihatannya adik-adik sekalian sudah terlihat jenuh ataupun sudah kurang konsentrasi. Nah, di sini kakak ada suatu permainan agar konsentrasi adik-adik dapat kembali lagi. Nama permainannya yaitu gajah semut. Nah, adapun cara dari permainan di sini, kakak tidak akan mengubah faktanya bahwa gajah itu besar, sedangkan semut itu kecil. Nah, di sini kita akan merubah cara gerakannya saja. Seperti gajah itu besar. Kalau besar gerakannya seperti ini. Sedangkan jika kita merubahnya, gajah itu besar, gerakannya kecil. Sedangkan semut itu kecil tapi gerakannya besar. Gajah besar, semut kecil. Nah, apakah adik-adik mengerti atau paham? Baik, kita uji coba dulu. Kita melakukannya dengan cara bernyanyi. Nanti kakak tunjuk salah satu untuk mempraktekkan gerakannya. Oke, 1, 2, 3. Gajah semut, gajah semut. Gajah semut, gajah semut. Riri, semut. Oke, lanjut. Tadi uji coba. Selanjutnya kita akan melakukan permainan ini dengan serius, tidak uji coba lagi. Oke, 1, 2, 3. Gajah semut, gajah semut. Gajah semut, gajah semut. Dia gajah. Oke, kita ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Gajah semut, gajah semut. Gajah semut, gajah semut. Ini semut. Oke, nah kelihatannya adik-adik semua sudah konsentrasi lagi. Oke, apakah kegiatan kita bisa kita lanjutkan? Oke, tadi kita sudah membahas tentang pembelajaran daring. Yang pertama itu pengertian, yang kedua yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini kakak akan menyimpulkan apa pengertian dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tidak tatap muka dengan memanfaatkan media elektronik seperti handphone, laptop, dengan adanya jaringan. Dan adapun dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran daring, yang pertama tadi adanya dampak positif. Dampak positif dari pembelajaran daring mungkin yang pertama yaitu kita bisa melakukan kegiatan secara bersamaan atau secara dua, seperti kita belajar dan kita bisa juga melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, seperti kita mahasiswa yang biasanya kos ataupun jauh dari orang tua, dengan pembelajaran daring kita bisa dekat dengan keluarga. Nah, itu dampak positif dari pembelajaran daring. Nah, di sini juga ada dampak negatif dari pembelajaran daring. Yang tentunya dampak negatif dari pembelajaran daring yang pertama, dampaknya yaitu dapat merusak panca indera, terutama mata. Kita sering melihat layar HP, layar laptop, sehingga mata kita juga dapat bermasalah. Yang kedua, tidak terpahaminya pembelajaran. Nah, itulah kesimpulan dari topik kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari semua materi kita, apakah adik-adik ada suatu komitmen atau rencana jika nantinya kita belajar pembelajaran daring lagi? Nah, silakan adik-adik untuk mengemukakan komitmennya masing-masing. Dimulai dari Yuni.
melakukan hal itu. Selanjutnya kepada Riri. Oke, kakak yakin Riri bisa melakukan itu. Selanjutnya dia. Oke, kakak yakin dia bisa melakukan itu. Selanjutnya Sophie. Oke, kakak yakin Sophie bisa melakukan itu. Nah, dari semua komitmen adik-adik semua, dari semuanya, kakak yakin adik-adik bisa berkomitmen secara teguh untuk melakukan hal itu jika pembelajaran daring dilakukan lagi. Nah, nah, kita sudah berada di ujung kegiatan atau akan berakhirnya kegiatan kita. Sebelum berakhirnya kegiatan kita, tentu adanya kesan dan pesan dari adik-adik saat melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Silakan kepada adik-adik untuk mengemukakan pesan dan kesannya. Silakan kepada Yuni. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan dari Yuni. Selanjutnya kepada Riri. Terima kasih kesan dan pesan dari Riri. Selanjutnya dia. Baik, terima kasih kesan dan pesan dari dia. Selanjutnya Sophie. Baik, terima kasih kesan dan pesan dari Sophie. Nah, itulah kesan dan pesan dari adik-adik semua dalam kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, selanjutnya kapan bisa dilaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita untuk membahas topik yang lain? Oke, di hari ini, maksudnya di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama, minggu depan. Oke, dapat disimpulkan kegiatan kita selanjutnya dilakukan pada minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dan di tempat yang sama. Oke, nah kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya kita memulai kegiatan kita dengan berdoa, dan alangkah baiknya kita mengakhiri kegiatan kita juga dengan berdoa. Nah, di sini siapa yang bisa memimpin doa penutup? Baik, silakan kepada Yuni. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Nah, untuk perpisahan kita hari ini, kita alangkah baiknya menyanyikan lagu Sayonara secara bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sayonara.